Perkenalkan, nama saya Farikan Abdul Ahad dengan NIM terakhir 074 dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan apa itu NetMap. Dan ini nama anggota kelompok saya. NetMap merupakan perangkat lunak komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorld. Walau tidak hanya berfungsi sebagai kalkulator metrik, tapi juga menyediakan lingkungan pemrograman yang kuat untuk analisis matematis, visualisasi data, serta perancangan sistem kendali. Dalam bidang teknik elektro, khususnya kendali elektrik, MATLAB digunakan untuk menghitung parameter sistem, misal fungsi alih, responsi, frekuensi, dan stabilitas. Rancangan algoritma kontrol seperti PID, LDR, atau state feedback memvisualisasikan hasil simulasi dalam bentuk grafis yang mudah dianalisis. Simulink. Simulink adalah ekstensi grafis dari MATLAB yang memungkinkan pengguna melakukan pemodelan berbasis blok diagram. Dengan Simulink, sistem dinamis dapat dipresentasikan melalui blok-blok yang memakai persamaan matematis, komponen fisik maupun algoritma kontrol. Keuntungan Simulink dalam pengendalian elektrik adalah mendukung pemodelan sistem linear maupun non-linear, memungkinkan integrasi langsung dengan perangkat keras hardware in the loop, mempercepat proses pengujian dan validasi strategi kendali sebelum diterapkan ke sistem nyata. Dalam rekayasa sistem kendali, modeling dan simulasi merupakan metode utama untuk merancang dan mengevaluasi performa sistem sebelum diimplementasikan. Modeling merupakan proses membangun representasi matematis atau logis dari suatu sistem nyata. Contoh, motor DC dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial yang merepresentasikan hubungan antara tegangan, arus, dan kecepatan putar. Simulasi adalah proses menjalankan model tersebut dengan kondisi memasukkan tertentu untuk mempelajari respon sistem. Contoh, mensimulasikan respon motor DC terhadap perubahan tegangan masukan untuk menganalisis stabilitas dan kecepatan steady state. Manfaat dalam mengendali etik, mengurangi resiko kegagalan saat implementasi nyata, menghemat biaya dan waktu eksperimen, memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika sistem dan kinerja pengendali. Transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu sebenarnya adalah alat matematika yang dipakai untuk mengubah suatu fungsi dari domain waktu ke domain S. Transformasi Laplace adalah transformasi integrasi dari fungsi keturunan yang dibagi. Transformasi Laplace adalah transformasi integrasi dari turunan yang dibagi variabel T untuk diubah menjadi fungsi kompleks dengan variabel S. Untuk lebih dari nol, misalkan ya, diberikan dan asumsikan fungsi tersebut memenuhi kondisi yang akan ditentukan kemudian. Transformasi Laplace dan ini yang dilambangkan dengan L, V, atau S didefinisikan oleh rumus transformasi Laplace. Dan L, T transformasi Laplace dari waktu fungsi T. Ini fungsi dalam domain waktu. Fungsi domain Laplace. Terus bilangan kompleks. Ini faktor beredam eksponensial. Batas integrasi minimal sampai tak terbatas karena biasanya hanya jalan untuk model lebih dari nol. Ini adalah transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah teknik matematika yang sudah untuk menyelesaikan persoalan di masalah. Banyak masalah matematika yang diselesaikan menggunakan transformasi. Tujuannya adalah
mengubah masalah menjadi masalah lain yang lebih mudah dikerjakan. Nah, dalam penerapan pada sistem universal kita memerlukan rumus calculus untuk turunan. Fungsi maka sering disebut fungsi Hiafaisi Side dan didefinisikan sebagai berikut. Fungsi maka dapat mengambil nilai 0 atau 1. Fungsi ini seperti skala hidup dan mati. Contohnya yang mewakili fungsi Hiafaisi Side adalah UTC atau HTC. Transformasi Laplace unilateral adalah bentuk transformasi Laplace yang paling umum dipakai di teknik, khususnya untuk analisis sistem dinamik, sinyal, dan kontrol. Disebut sebagai unilateral karena integralnya hanya dihitung mulai dari T0 sampai dengan 0 T, akhirnya dihitung mulai dari T0. Hanya dihitung mulai dari T sama dengan 0 T, 0 T sama dengan 0 sampai tak terhingga sehingga hanya berlaku untuk fungsi pada domain waktu non negatif. Selain transformasi Laplace, orang yang umumnya digunakan pada analisis sistem dengan T dari 0 terdapat juga transformasi Laplace bilateral untuk dua sisi. Pada transformasi bilateral, batas integrasinya diperluas ke seluruh sumber real sehingga definisi kalkulasi lapis unilateral sebenarnya merupakan kasus khusus dari kalkulasi bilateral, yaitu ketika fungsi dikalikan dengan fungsi langkah yang pasal yang membatasi domain pada lebih dari nol. Untuk membedakan kalkulasi lapis bilateral dapat dilambangkan dengan P. Nah, kalkulasi Laplace inverse digunakan untuk mengalihkan fungsi dari domain Laplace ke domain waktu. Dikalikan ini tertulis juga pada transformasi Laplace inverse. Dan A dan B adalah konstanta. Artinya jika suatu fungsi transformasi dapat dipusatkan menjadi apa dan yang lebih sederhana, maka inverse Laplace dapat dihitung masing-masing, kemudian digabungkan kembali ke persatuan yang sesuai. Definisi transfer fungsi definisi fungsi transfer. Fungsi transfer didefinisikan sebagai rasio transfer hasil Laplace dari keluaran sistem terhadap masukan, dengan asumsi kondisi awal adalah nol. Fungsi transfer memperhatikan hubungan antara sinyal keluaran sistem kontrol dan sinyal masukan. Untuk semua nilai yang memasukkan mungkin diagram blok adalah visualisasi sistem kontrol yang menggunakan blok untuk mempresentasikan fungsi transfer dan panah yang mempresentasikan berbagai sinyal masukan dan keluaran. Setiap sistem kontrol memiliki masukan frekuensi, sering disebut dengan eksitasi atau penyebab yang bekerja melalui fungsi transfer untuk menciptakan keluaran atau respon yang terkendali. Dengan demikian, hubungan sebab akibat antara keluaran dan masukan saling terikat melalui fungsi transfer. Dalam transformasi Laplace, jika masukan direpresentasikan oleh S dan keluaran direpresentasikan oleh S, maka fungsi transfer benar dalam seperti ini. Akhirnya fungsi transfer seperti dikalikan dengan fungsi masukan akan menghasilkan fungsi keluaran sistem. Model sistem mekanik penting dalam kendali, misal kendaraan, robot, atau peluru kendali. Sistem mekanis dapat dibagi menjadi dua kategori. Sistem
Sistem rasional, sistem mekanis dapat modifikasi atau membentuk rotasi, namun juga bercampuran dengan hybrid. Sistem mekanis rasional. Blok dasar sistem mekanis rasional adalah masalah proses dan perdam. Input sistem mekanis rasional dapat berupa gaya dan output bergeserannya Y. Bekas menggunakan energi seperti bata gambar tubuh dan seringkali digunakan sebagai elemen undangan. Bekas linear bergerak geseran Y sebagai dengan gaya yang menurun. Proses bekas saat bekas ditarik maka menyimpan energi. Energi yang saat bekas kembali ke bentuk awal. Dalam aplikasi bekas sering yang barang atau sari. Saat N bekas kiranya maka konstanta bekasnya pertama katanya satu ini. Dan jika dengan sering maka elemen peredam direpresentasikan oleh gerakan piston dalam medium pelumas pada sebuah silinder. Yang yang membuat piston bergerak sebanding dengan kecepatan piston dengan dinamika bersamaan. Samaan sebuah gaya dikenakan pada massa hubungan antara gaya dan kecepatan dinamakan hukum kedua yaitu F. Karena kecepatan adalah perubahan kecepatan dan kecepatan adalah perubahan jarak maka F equal to Y to give energi yang tersebar energi yang tersebar dalam masa saat tersebut juga disebut energi kinetik dan dinamis. Pada contoh berikut terdapat suatu sistem mekanis yang tersusun dari bekas, berdam, dan massa. Temukan sistem pada pemodelan sistem elektrik merupakan alat yang penting untuk memahami, menganalisis perancang, dan mengendalikan sistem kelistrikan secara lebih efektif. Model ini penting dalam bidang elektro, khususnya pada sistem tenaga listrik, sistem kontrol, dan elektronikanya. Ini adalah rangkaian dari hukum tebaran Kirchhoff, persamaan Husserl, dan dalam domain Laplace. Pemodelan sistem hidrolik. Anggap sistem fluida adalah aliran sehingga kita dapat memandang persamaan linear atau linear. Karena persamaan diversitasnya sistem dapat diperoleh dengan mengetahui terlebih dahulu konsep mengenai tahanan aliran klasifikasi di mana dulu sebagai yang mana suatu aliran perubahan beda tinggi muka yang diperlukan untuk menimbulkan satu satuan perubahan aliran perubahan beda tinggi perubahan laju aliran aplikasi perubahan jumlah cairan yang tersebar yang diperlukan untuk menimbulkan suatu satuan potensial. Saya berubah cairan yang tersimpan gitu kan tinggi tekanan rem karena yang maksud dikurangi ada keluar bagus selang waktu kecil satu dan jumlah tambahan air dalam tangki kita dapat kesenangan berikut. Sebenarnya air adalah restasi tetap, maka fluida alir bisa didefinisikan antara aliran fluida keluaran dan fluida masuk sebagai berikut.
Sistem kontrol adalah sistem komponen yang dirancang untuk mengendalikan suatu proses atau sistem lain atau mengajukan luaran untuk jadi inginkan diagram blok adalah cara besar yang efektif untuk memecahkan sistem kontrol dengan membedakan interaksi antar elemen dan makhluk kerjanya. Ada dua jenis sistem kontrol yang umumnya sistemnya makhluk. Ada dua jenis sistem kontrol yang umum, open loop dan closed loop. Open loop, sistem kendali open loop, sinyal terkendali dianggap masukkan dikirim ke sistem, dan sistem merespon tanpa membenarkan keluaran. Yang kekurangan sistem ini adalah tidak memantau perilaku sistem secara terus-menerus. Contoh sistem kendali ini terbuka, mesin cuci, mengoperasikan utama pengiriman pembelajaran dilakukan waktu closed loop. Dalam sistem closed loop, sensor digunakan untuk memberikan kendali sistem dan kemudian menyelesaikan input kontrol sistem. Ini disebut juga sistem kendali umpan balik dibandingkan oleh OLCS. Ia terus memantau keluaran dan membuat beberapa perubahan berdasarkan perbedaan antar keluaran yang diinginkan dan keluaran aktual. Contoh sistem kendali closed loop, pemanas termostat, memperhatikan suhu dan mengontrol suhu dan keluaran. Sebagai contoh, bayangkan kendaraan ini dan Anda sebagai insinyur telah membangun model simbolik yang mensimulasikan gerakan sistem suspensi dari kendaraan ini. Sekarang bayangkan Anda ingin memberikan masukan ke sistem, misalnya untuk mensimulasikan hubungan di jalanan. Masukan ini bisa berupa gelombang sinus atau fungsi langkah. Dan seperti ini Anda lihat sangatlah menunjukkan. Dan seperti yang Anda lihat, saya telah membuat 6 model untuk menunjukkan kepada Anda 6 jenis sumber yang berbeda. Yang pertama, fungsi langkah. Fungsi langkah atau masukan langkah memberikan perubahan mendadak nilai tertentu dalam waktu yang hampir tidak ada. Jadi pertama-tama kita perlu mendefinisikan waktu hari sebelum tindakan langkah. Ini disebut waktu langkah. Dalam contoh kita, waktu langkah sama dengan 1 dan mari kita ubah nilai akhir langkah menjadi 5. Jadi jika ada perbedaan misalnya ini berarti setelah 1 detik perbedaan akan tiba-tiba mendulang menjadi 5 unit dalam sekejap dan berlanjut. Ini adalah waktu langkah yang berdiri 1 menit dan mulai sama dengan 5 setelah waktu langkah. Semua dan jika misalkan masukkan langkah yaitu perpindahan mendadak masalah memakai kecepatan jika perpindahan meningkat 1 menit dan 1 detik ini berarti kemiringan satu dengan menandakan. Mari kita lihat bahwa ini yang ditunjukkan dengan grafis setelah 1 detik perpindahan meningkat 1 menit atau setelah 2 detik perpindahan meningkat 2 menit. Induk ketiga adalah gelombang sinus dan yang telah menjelaskan sebelumnya persamaan umum gelombang sinus ada amplitude dikalikan dengan sinus dari frekuensi ditambah waktu dikalikan dengan fase ditambah pas dan Anda dapat mengubah parameter yang berbeda dari jendela ini. Acak ini menghasilkan sumber angka acak ini menghasilkan Anda dapat mengubah parameter seperti min, varian, dan akhirnya waktu sampel atau waktu potret ini menghasilkan angka acak.
Dalam contoh ini sumber adalah akan menghasilkan salah satu detik. Jadi seperti yang Anda lihat dalam plot ini, ada angka setiap detik. Sumber urutan perubahan. Jika masukan Anda diulang dalam pola yang sama, setelah waktu yang sama, Anda dapat menggunakan blok ini untuk mengekspresikan masukan Anda. Sumber terakhir yang ingin saya bahas ini disebut dari input ruang kerja. Anda dapat mengimpor materi itu atau nilai dari ruang kerja. Sebagai contoh, saya telah mendefinisikan vektor S sama dengan 0, 1, 2, 3, dan saya menggunakan tabel untuk menunjukkan sinyal. Dan sinyal ini digunakan untuk menampilkan sinyal keluaran. Saya akan menjelaskan berapa blok yang terpenting yang Anda model Anda. Saya ditemukan dalam solusi dari perusahaan Simulink. Sekarang saya telah mengembangkan diagram blok dari sistem kontrol posisi menggunakan umpan balik lajur. Inputnya adalah sudut R, theta R, dan outputnya adalah theta C. Itu semua ini adalah domain S. Fungsi cover adalah dari order kedua. S adalah pengendali umpan balik lajur setelah proses kalkulasi. Ini Anda akan membangun sistem ini dan mereka sebenarnya lebih kompleks. Nah, saya menggunakan gelombang sebagai untuk sistem ini dan ada 15 iterasi berbeda untuk menyesuaikan sinyal keluaran. Kemudian jalankan motor ini iterasi berat ini mengambil sinyal sebagai masukan yang terhubung dalam respons dan melihat sinyal pertama terhadap sinyal kedua dalam plot. Kain dapat mengubah atau sumber klik dua kali untuk mengubah nilai minum X minum Y minimum Y. Nilai minimum X maksimum X minimum Y maksud apa yang dapat Anda lihat dalam grafik ini adalah hubungan antara input ini merupakan gelombang sinus pada sumber X dan maupun pada sumber Y. Fox menandakan hubungan antara Fox menandakan hubungan antara sinyal yang diberikan hubung ke skop dan waktu. Blok digunakan untuk mengekspresikan nilai sinyal. Dalam contoh ini, sinyal keluaran ditampilkan setiap detik dari waktu simulasi yang berlangsung selama 5 detik hingga detik kelima input dan ini. Lanjut kedua, 5 total. Jadi blok dan yang kelima. 58 tujuh. Jika Anda ingin menimpa semua output ke ruang kerja atau frekuensi pelan, gunakan dua blok ruang kerja dan dua file. Mari kita ke ruang kerja. Nah, ini file pelajaran 5 dari yang berisi nilai sinyal keluaran. Mari kita ubah misalnya menjadi A dan jalankan modelnya. Sekarang mari kita ketik A. Variabel ini berisi semua informasi dari sinyal keluaran. Seperti yang Anda lihat, dua kolom ini memiliki nilai waktu dan keluaran. Jika Anda ingin menampilkan nilai waktu, dan tekan Enter dan sinyal keluaran. Dan jika ingin menampilkan nilai kelima dari sinyal keluaran, data L satu yang merupakan baris kelima satu yang merupakan kolom pertama. Dua blok file untuk menyimpan nilai sinyal keluaran dalam file di jalur satu atau jalurnya digunakan di MATLAB. Gunakan blok ini seperti yang Anda lihat. Nama filenya mat. Set blok pertama adalah sum product.
Itu penjumlahan digunakan untuk menciptakan dua atau lebih sinyal. Ini dapat berbentuk persegi, panjang atau lingkaran. Kita dapat menentukan jumlah sinyal dari sini. Karena yang dapat sesuai dengan saya. Misalnya plus plus minus negatif negatif plus negatif plus dan seterusnya. Mari kita coba menambahkan tanggal satu. Contohnya adalah 4 blok produk mengambil dua input atau lebih yang dapat ditekan dari sini dapat dihasilkan bersama. Hmm. Blok pembagian sama dengan blok, tetapi alih-alih penjumlahan dan pengurangan mereka adalah perkalian. Bagi jumlah masukan dan operasi dimodifikasi dari sini sebagai contoh kita mereka perkalian yang dan pengertian sekarang jadi dua kali dua dan dua dibagi satu sama dengan 8. Set blok berikut APSC jelas mengeluarkan nilai absolut dari sinyal input. Contoh negatif 3 berubah menjadi 3. Sebelum menghasilkan satu input positif satu jika input negatif dan nol untuk input nol. Sebagai contoh minus 3 menghasilkan minus 1, 3 menghasilkan 1, nol menghasilkan 0. Bagian ini digunakan untuk menggeserkan sinyal dengan jumlah tertentu plus atau minus yang dapat guna untuk berbagai aplikasi seperti Anda lihat info negatif jika dikasuskan tiga sehingga jawabannya adalah nol. Kamu ubah plus menjadi negatif 3 sehingga outputnya adalah minus 6. Fungsi nilai function adalah berbagai fungsi yang dapat Anda pilih, misalnya eksponensial yang akan memberikan eksponensial dari sinyal input. Input adalah nol dan inputnya adalah pada nol yang mana satu akan wajar yang mengembalikan apapun dari sebuah input. Ada juga yang digunakan untuk menghilangkan angka desimal mengubah menjadi blok pembulatan bilangan bulat. Anda dapat memilih dari berbagai opsi sebagai contoh float jadi akan atau menjadi tiga. Yaitu di kami melakukan pertemuan itu dia itu pembulatan ini mengubah menjadi jika dimensi pertama berkurang dari kita perbaikan dan menghapus digit dan juga bilangan bulat tanpa perubahan sehingga menghasilkan adalah tiga prinsip trigonometri penuh. Anda dapat memilih dari berbagai fungsi trigonometri. Pastikan saja bahwa sinyal input dalam radian sebagai sinus dari 22 per 7. Sebagai contoh, sinus dari 22 per 7 atau P adalah 0. Akhirnya blok eliminar P dari dalam blok ini Anda dapat menemukan koefisien dari polinomial tersebut. Untuk kemudian input dimasukkan ke dalam polinomial. Sebagai contoh, negatif satu yang merupakan satu kuadrat ini minus plus satu atau kuadrat minus satu coba misalnya 4 titik 16 dikurangi satu menjadi 15. Mari kita lihat, saya akan menambahkan blok permainan, blok konstan dan blok tampilan. Sekarang hubungan mereka bersama untuk menghasilkan model sederhana di mana blok konstan dikalikan dengan gamma blok dan hasilnya ditambahkan pada blok tampil. Input dari blok konstan dapat disesuaikan menjadi matriks dengan notasi sama seperti MATLAB. Misalnya 1,8 untuk menghasilkan materi ukuran 2 kali 2 dengan cara yang sama blok
bermain karena dua zona sekarang ada satu yang dibandingkan satu sama lain. Kita perlu menjalankan metode perkalian ini dapat dilakukan dengan mengedit blok permainan dan perkalian kita dapat memilih dari berbagai opsi seperti perkalian elemen demi elemen yang menghasilkan kedua matriks memiliki dimensi yang sama dan perkalian matriks yang menghasilkan jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Ada juga seperti kali atau di sini sebenarnya ada sehingga konstan dan K dan sehingga penguat jadi orang akan menggunakan saya dapat mengubah himpunan gamma blok menjadi 1288 dan jalankan seperti perkalian objek perkalian elemen per elemen. Misalnya jadi setiap elemen dikalikan elemen sesuai dari matriks lain. Blok elemen digunakan untuk mengganti elemen tertentu dalam matriks dengan angka yang telah ditentukan sebelumnya. Saya akan menyalin blok konstan dari model sebelumnya dengan cara klik kanan dua kali juga. Nah, mengenai plot tampilan, saya akan mengubah input dari model menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dan saya akan memasukkan sinyal non Y dari blok. Saya akan mengubah ini menjadi 5. Dan saya akan memasukkan sinyal untuk menghapuskan elemen mana yang akan diganti. Cukup ubah indeksnya menjadi misalnya 3, misalkan seperti yang Anda lihat, jika digantikan dengan format dengan 50. Saya menggunakan nomor dan mengambil nilai menang 3 kali. Saya akan menggunakan input jadi 1, 2, 3, 4. Itu menjadi 2, 1 dan blok ini menjadi 1, 2, 3. Nah, dari salin blok minimum dan maksimum ini, jadi saya bisa membuat satu blok minimum tanpa lain maksimum dan satu blok permainan lainnya -1, -2, -3, -4 saja. Saya menyalin blok permainan ini 4 kali dan mengumpulkannya semua mobilnya. Biasanya akan mengubah ini ke maksimum setelah jalankan setelah memilihnya pada mode pertama semua -1, -2, -3, -4 atau -1. Minimum dari 1, 1, 2, 3, 4 adalah 1. Kali dari 2, 0, 7, 0 adalah 0. Dan jumlah dari 1, 2, 3, 6 adalah 12. Dengan jumlah Anda memiliki matriks 2 kali 2, Anda memiliki dua dimensi kolom. Ya, berbaris contohnya 1, 2, 5, 6. Saya perlu menemukan arah di mana pola penjumlahan dan berkorelasi masih jadi objek penjumlahan pada kehidupan. Dari dimensi yang ditentukan, saya akan memilih 2 untuk menjumlahkan baris. Dalam kasus ini adalah 3 yang merupakan jumlah dari baris pertama dan plus yang merupakan jumlah baris kedua. Dalam simulink set define function dapat dibuat dengan dua cara, yaitu menggunakan giant block dan matrix function. Blok digunakan ketika hanya membutuhkan persamaan matematis sebenarnya misal fungsi eksponensial trigonometri atau polinomial. Pada blok ini kita cukup menuliskan ekspresi pada input contohnya XP sehingga jika apapun salah satu maka hasil barangnya adalah nilai eksponensial dari 1. Nah, jika sistem ingin menjadikan lebih bermisalnya menjadikan logika abstrak, maka digunakan adalah function block. Di dalam blok ini kita dapat menulis kode MATLAB secara langsung seperti file M, sehingga lebih fleksibel untuk mendefinisikan fungsi sebagai contoh. Untuk menuliskan perintah, nah, output dari blok akan bergantung pada nilai input, yaitu menghasilkan 3 jika input bernilai 1 atau
Minus sedikit jika ibu benar loh. Dengan demikian, VCN blok cocok untuk operasi matematis sederhana, sedangkan Malia function blok lebih sesuai untuk logika custom yang membutuhkan fleksibilitas pemrograman. Lookup tabel di MATLAB Simulink digunakan untuk menyelesaikan hubungan input-output berdasarkan data tabel tanpa harus menuliskan persamaan matematis secara eksplisit pada contohnya ditambahkan sebuah konstante blok dengan nilai input 5 dihubungkan ke blok satu. Dan lookup tabel di mana tabel telah diisi dengan breakpoint mu'ef misalnya dari plus 5 hingga 5 dan nilai fungsi pada sembunyinya misalnya kasih pertimbangan pertimbangan pilihan input diberikan semuanya akan mencari nilai yang sesuai pada tabel tersebut. Jika input tidak persis sama dengan breakpoint, sistem akan melakukan interpolasi linear di antara dua titik terdekat. Hasilnya kemudian ditampilkan melalui display block yang kasus ini menghasilkan output sekitar 0,999 untuk input 5. Dengan cara ini lookup table sangat bermanfaat untuk memudahkan fungsi non-linear atau data hasil eksperimen yang sulit dituliskan secara matematis, sekaligus mempercepat proses simulasi karena hanya mengandalkan atas lembaran yang sudah tersedia. Gambar ini saya ingin menunjukkan kepada Anda tiga prosedur bentuknya ini dalam pernyataan sehingga semula yaitu MOOC, DMF, dan BOS dari sekarang sehingga saya akan menambahkan blok ME yang blok ME digunakan untuk menggabungkan input menjadi satu output vektor dengan satu kondisi penting bahwa mereka harus memiliki tipe yang sama. Output yang sekarang lebih dari satu sehingga dapat dibuat sebagai contoh. Kita lihat contoh sederhana dari gelombang sinus yang telah kita buat sebelumnya. Ini adalah input kedua dari MATLAB. Magnitudo gelombang sinus tetap datar seperti yang Anda lihat, baik singal gelombang sinus maupun 5 singal gelombang sinus diperlihatkan dalam satu grafik. Jika Anda ingin memisahkan singal, Anda menggunakan plot dengan Anda mengambil singal mock dari model ini nah tanda dan ini adalah tandanya. Jumlah output dari mock dapat diubah demikian jumlah input dari mock dapat diubah. Dalam beberapa kasus, sistem Anda memiliki banyak channel, dan Anda dapat ingin cara menjaga semua tetap rapid dan tidak ingin jadi ledakan karena atau kabelnya berantakan di mana-mana. Kami menggunakan blok bus dapat berisi sinyal dari berbagai jenis. Sekarang saya akan membuat bus yang berisi tiga sinyal berbeda. Saya tidak dapat membuka colokan space langsung ke karena ingat bahwa mungkin berisi sinyal dari berapa jenis. Jadi ini ini pemilih bus. Jika saya menghubungkan skor seperti yang Anda lihat, ini menunjukkan bahwa ini ada sinyal nomor satu sehingga Anda dapat melihat lebih jelas yang Anda lihat. Itu adalah sinyal nomor dua. Klik dua kali pemilihan bus. Terus kiri semua sinyal dari pembuat bus ditampilkan sebelah kanan. Sinyal yang dapat dipilih dapat saya tambahkan dalam sebuah sinyal. Sebagai contoh sinyal nomor satu. Cukup klik ini klik pada sinyal nomor satu dan dipilih. Langsung transmitters switch. Ini dari melakukan logic operation. Ini dengan cara membuat substitusi di sini kita memiliki apa yang disebut sebagai dari basic Anda Anda mengisi dengan sistem lain kita ingin membahas substitusi dari sistem ini sudah pilih sistem dua substitusi dan pilihan atau kontrol base karena substitusi dan dua jika jadi dua kali sistem tersebut
Nah, akan menemukan sistem sama kita tempat. Anda akan melihat bahwa dikerjakan lagi dalam ditambah ke sistem Windows satu atau satu blok dan waktu satu dalam sistem kita tidak bisa memberikan sinyal input dan untuk kosong. Jadi kita menambahkan secara otomatis menambahkan blok-blok ini direfleksikan dalam model kita seperti yang Anda lihat ada satu input dan satu output. Jadi ketika mendapatkan input dengan proyek kita itu akan menjaga struktur nama masalah. Nah, dan output akan diambil dari struktur ini ke proyek kita. Ada cara lain untuk memasukikan dengan mudah yaitu dengan menambahkan flow struktur. Dan jika Anda ingin menambahkan sistem cepat jam, kemudian klik kanan tambahkan ke kemudian misalnya saya dapat membuat yang dengan sistem ini cukup bersalin dan ada yang sudah ada. Cara penggunaan dengan sebelum kita komen video, saya akan buat distribusinya sebagai lewat Indonesia bisa sesuai keinginan Anda. Lalu buka simuli, buka nilai variabel D menjadi A atau sesuai definisi Anda buat. Dan ini membuat A itu nilai 5. Lalu kita akan simuli bisa menggunakan kontur dan akan menghasilkan